شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Syekhul Islam. Kalau disebut Syekhul Islam tanpa nama, yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani, apakah beliau-beliau Syekhul Islam? InsyaAllah. Tapi biasanya disebut namanya. Jika tidak disebut namanya adalah Ibnu Taimiyah. Sama dengan Al-Hafidh. Ketika tidak disebut namanya, yang dimaksud pasti Ibnu Hajar. Bukan Al-Dhahabi, bukan Al-Iraqi, bukan Ibnu Katsir dan lain-lain. Walaupun mereka ini juga mempunyai keilmuan yang luar biasa, tidak jauh beda dengan Ibnu Hajar. Disebut Al-Hafidh juga. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa min sya'nil musannifina fil aqaidi al-mukhtasarati, keadaan para musannif, sifat para musannif, penulis kitab akidah. Biasanya ringkas kitab akidah, tidak seperti kitab fikih. Ala madhabi ahli sunnati wal jama'ati. Akidah yang membahas bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dari awal sampai akhir? Tidak. Akidah Ahlus Sunnah itu mengakui bahwa Allah itu cuma satu, mengakui bahwa malaikat itu ada, mengakui bahwa surga neraka itu kekal, mengakui bahwa enggak. Biasanya yang disebut adalah yang apa kemarin? Yang diselewengkan saja. Orang akan panjang sekali kalau seluruh masalah akidah ini dibahas dalam satu kitab. Yaitu sudah ada di kitab-kitab hadis, di Al-Quran, ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada. Tapi umumnya para ulama membahas masalah akidah, masalah manhaj, itu hanya yang diselewengkan oleh firqah-firqah dolal. Ayyadhkuru ma yatamayyazu bihi ahlu sunnati wal jama'ati 'anil kufari wal mubtadi'in. Yang berbeda antara keyakinan ahlu sunnah dengan keyakinan orang-orang kafir, keyakinan ahlul bidah. Yang beda apa nih? Itu yang dicecah. Itu yang dibahas. Itu yang diteriakkan. Supaya kaum muslimin yang awam tidak menjadi kurban. Gitu. Coba kalau enggak ada dakwah salaf, dakwah sunnah. Diam saja ahlu sunnah ketika orang-orang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah nanti di surga tidak bisa dilihat wajahnya. Diam saja ahlu sunnah ketika firqah-firqah dolal mengucapkan kalimat-kalimat batil seperti ini, ya tentu orang awam jadi kurban. Gitu.
Makanya ketika Imam Ahmad disarankan untuk sama dengan yang lain, pura-pura saja. Kan yang lain pura-pura ya. Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain. Pura-pura terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena kalau tidak, dipenjara, disiksa. Imam Ahmad satu-satunya. Berdua bersama muridnya Muhammad bin Nuh, tapi enggak lama Muhammad bin Nuh meninggal. Imam Ahmad yang memandikan, yang menyolati. Nah, para imam merasa kasihan melihat siksaan demi siksaan diterima oleh Imam Ahmad di penjara berbulan-bulan, bahkan setahun lebih ya, sekitar 30 bulan kira-kira, 2 tahun lebih bahkan. Para imam ini menyarankan kepada Imam Ahmad, udah seperti kami saja, pura-pura saja, seperti sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir pura-pura. Ya, Latta Uzza, Latta Uzza. Demi menyelamatkan jiwanya, demi tidak disiksa. Siksa tentu berujung dengan kematian, kan? Dan diampuni. Allah mengampuni Ammar bin Yasir. Para imam ini menyarankan Imam Ahmad untuk udahlah, pura-pura saja mengatakan bahwa Al-Quran makhluk kita. Imam Ahmad yang ada di pikirannya, bagi Imam Ahmad enggak masalah, ya kan? Kan insya Allah beliau faham, semua ulama faham, dalam keadaan terpaksa boleh berbohong. Dalam keadaan terpaksa yang dimaksud adalah nyawa taruhannya, maka boleh berbohong. Nyawa ya taruhannya. Bukan karir, bukan jabatan, bukan pekerjaan. Kalau saya nggak bohong ini, karir saya nggak naik-naik nih. Ini nggak darurat. Darurat itu nyawa. Apa yang dipikirkan oleh Imam Ahmad? Orang-orang awam. Orang-orang awam. Karena di satu ketika Imam Ahmad ditampakkan di hadapan kaum muslimin oleh khalifah. Tapi bukan khalifah Al-Ma'mun. Kan tidak ketemu dengan khalifah Al-Ma'mun. Beliau kan tidak sedang ada di Baghdad. Kaum muslimin, orang-orang awam itu sudah menyiapkan kertas dan alat tulis. Kertas dan alat tulis. Apa ucapan Imam Ahmad tentang Al-Quran? Kalau Imam Ahmad mengatakan makhluk, tentu akan dicatat. Karena mereka semua sikoh dengan Imam Ahmad. Tidak ada yang tidak sikoh dengan Imam Ahmad, kecuali Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya yang sudah terkena syubhat Mu'tazilah Ahlul Kalam. Nah ini dia. Demi agar tidak orang-orang awam tidak salah faham, tidak menjadi korban, maka beliau siap disiksa di penjara. Nah, begini mestinya ya akhlak para dai, melindungi kaum muslimin. Jangan sampai ikut-ikutan tahlilan, jangan sampai ikut-ikutan maulidan, jangan sampai ikut-ikutan baca selawat nariyah, dan seterusnya. Bagaimana? Ya ditahdzir, diperingatkan bahwa ini bid'ah, ini sesat. Ya tentu resiko. Ya kan? Resiko yang luar biasa. Dan hari ini sedang kita saksikan resiko itu. Tapi ya gimana lagi? Emang dakwah begini. Ya. Kalau dakwah salaf cuman jangan berzina, jangan mencuri, jangan minum khamar, mari berbakti kepada orang tua, mari sembah Allah, ya sama dengan yang lain. Apa bedanya dakwah salaf dengan yang bukan salaf kalau begitu? Justru ini bedanya.
dakwah salaf dengan dakwah yang bukan salaf. Untuk urusan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan narkoba, jangan korupsi, jangan membunuh, udahlah itu serahkan saja kepada siapa sih, para penceramah juga bisa, para khutbah juga bisa. Ya, dan tidak ada resiko. Hatta diucapkan di hadapan para pezina. Ya, ada seorang pezina misalnya, dia muslim ya, salat Jumat, khotibnya membahas haramnya zina, tersinggung nggak? Pezina ini tersinggung nggak? Ya, yang ada merasa kecil. Ya. Khotib kurang ajar nyinggung saya ini. Saya kan pezina, kenapa dia ngomong-ngomong zina? Enggak, pemabuk. Ya, khotib berbicara tentang haramnya khamr, haramnya mabuk, insya Allah tidak tersinggung karena mereka ngaku, mereka tahu, mereka berilmu dalam hal ini bahwa itu haram, tidak tersinggung. Insya Allah sadarnya mudah. Beda dengan salawat nariyah, beda dengan tahlilan, muludan, rajaban, dan seterusnya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang entah berapa ratus di negeri kita ini. Kalau kita diam saja, saudara-saudara kita yang awam yang menjadi korban. Nah, agama adalah milik Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itulah Islam. Yang tidak, bukan Islam. Walaupun isinya tahlil, tahmid, tasbih, bahkan walaupun sholat. Sholat rogoib misalnya, sholat nisfu Sa'ban misalnya, sholat Rebu Wekasan misalnya, Islam itu bukan Islam. Walaupun di dalamnya baca Al-Fatihah, fasih, ruku, sujud seperti cara Nabi. Tapi itu bukan Islam. Bid'ah tidak mungkin sebuah ajaran bid'ah dianggap Islam. Ini dakwah salaf. Yadhkuruna, beliau memberikan contoh sedikit. Maka para ulama yang menulis kitab-kitab akidah itu menyebut tentang apa? Misalnya isbatis sifat, menetapkan adanya sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada. Ada di mana? Ada di Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Diteriakkan ini. Kalau surga itu ada, neraka itu ada, ini mereka nggak terlalu teriak. Karena nggak ada firqah yang mengatakan nggak ada surga, nggak ada neraka. Ya. Atau adanya cuman surga, neraka nggak ada, misalnya. Enggak. Nah, firqah-firqah dolal itu nggak ada. Hampir-hampir nggak ada firqah dolal, aliran sesat yang mengatakan surga nggak ada, neraka nggak ada. Ya. Kalau toh ada yang mengatakan seperti itu, insya Allah ini tidak menipu. Kenapa? Karena insya Allah kaum muslimin tidak tertipu. Iya kan? Kaum muslimin hari ini dan sepanjang zaman mereka meyakini bahwa surga ada, neraka ada. Ya, jangankan kaum muslimin, Yahudi, Nasrani. Bahkan sebagian orang-orang Buddha, Hindu misalnya dengan bahasa mereka, surga neraka itu ada. Maka Ahlus Sunnah tidak begitu teriak. Yang teriak, misalnya apa? Menetapkan sifat Allah. Kenapa? Karena banyak firqah-firqah dolal itu yang meyakini Allah nggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, jadi sama dong dengan kita. Allah nggak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah itu ya ada di mana-mana, Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah begitu, keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara Al-Quran dan Sunnah jelas-jelas mengatakan, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Ini Allah sendiri yang mengatakan, dan itu sifat Allah, perbuatan Allah. Bagaimana mau ditolak? Sementara Rasul dan para sahabat yang paling benar dalam agama tidak pernah menolak itu. Jangankan menolak,
Mentakwil saja tidak, membahas saja tidak. Ya. Maaf ya Rasul, tolong dibahas sedikit tentang apa maksud Allah bersemayam di atas arsy. Tolong dibahas apa maksud tangan Allah. Tolong dibahas apa maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Tolong dibahas bahwa kelak Allah akan menampakkan betisnya di padang mahsyar. Tolong dibahas bahwa Allah akan menampakkan wajahnya di surga. Ada pertanyaan seperti itu? Permintaan seperti itu? Tidak ada sedikit. Jadi para sahabat menerima apa adanya. Qala Allah wa qala Rasul, yang berhubungan dengan sifat Allah, tidak ditambah, tidak dikurangi, apa adanya. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama salaf sampai hari ini mengikuti ayat Al-Quran. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sampai di situ saja sudah. Nggak usah dibahas, nggak usah diutak-atik. Ya. Coba saudara-saudara kita yang mengatakan, kalau Allah punya tangan nanti begini-begini dong. Kalau Allah berada di satu tempat nanti begini. Tolong tirukan ayat itu. Mosok nggak mau sih? Kan jelas-jelas ayatnya itu ya. Wassamawatu matwiyatum biyamini, bahwa langit-langit itu akan digulung dengan tangan kanan Allah. Tidak maukah menirukan ayat ini? Mosok nggak mau? Ya. Ini kan firman Allah lewat lisan Nabi SAW. Mosok nggak mau mengimani? Mosok nggak mau menirukan? Nah, lalu mereka menirukan kalau mereka mau ya. Kalau antum punya teman barangkali yang terkena syubhat itu, tolong antum tirukan ayat Allah ini. Bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Oh, saya nggak mau itu. Saya kira nggak mungkin, kan ayatnya jelas. Ya udah diturukan. Nah, sudah berhenti sampai di situ. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Udah berhenti saja. Nggak usah koma, udah titik. Ya. Nah, ini lebih selamat kan? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Udah berhenti sampai di situ. Nggak usah dibahas. Imani. Mosok nggak mau sih? Ya. Nah, gara-gara masuknya tulisan Sokrates, Aristoteles, Plato, dan lain-lain orang-orang ahli filsafat itu ke dunia Islam. Ya. Awal abad ketiga saya kira ya. Mulailah kaum muslimin ini di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Beliau termasuk yang terkena syubhat ini. Maka beliau suka sekali dengan ahlul kalam. Bahkan beliau memberikan hadiah besar kepada ulama-ulama yang menerjemahkan kitab-kitab filsafat itu ke dalam bahasa Arab. Diberi hadiah besar, emas. Seberat kitab itu. Kitab zaman dulu kan tebal-tebal ya. Mungkin nggak ada kitab tipis setipis hari ini. Tentu berat-berat. Ya. Dan kita tahu bahasa Arab itu tinggi. Ya. Jika bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Inggris misalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan terjemahannya bagus, ya. Penterjemahnya lihai. Dia menguasai bahasa Indonesia, menguasai bahasa Arab. Dari bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Arab. Maka enak dibaca. Naik. Nilainya naik. Sebaliknya, kalau bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka bukan naik, malah turun. Ya. Kita semua yakin luar biasa bahasa Arab itu. Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu luar biasa. Kita nggak ragu ya. Nah, coba antum baca terjemah Al-Quran. Ya. Apa Depak, apa Mahmud Yunus, apa Hamka, kan banyak terjemahan bahasa Indonesia. Luar biasa apa biasa-biasa aja. Ininya ya,
Bukan isi misalnya kul huwallahu ahad, itu jelas lalu. Makna per makna, kata per kata. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya apalagi bunyinya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Kan enak didengar itu. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nggak seenak itu. Ya. Maka saya pernah sampaikan kepada antum di majelis ini tentang dokter yang akhirnya masuk Islam gara-gara dia mengikuti usulan Raja Faisal. Saat pertama bertemu, dokter kafir ini mengatakan biasa-biasa saja. Katanya Al-Quran begini, begitu. Saya baca biasa-biasa saja. Ya. Bahasa Inggris atau bahasa Perancis? Saya kira bahasa Perancis. Ya. Dalam bahasa apa dia membaca Al-Quran? Dalam terjemahan bahasa Perancis. Bukan bahasa Arab. Dia nggak tahu bahasa Arab. Ya. Ngobrol dengan Raja Faisal, mungkin dalam bahasa Inggris atau ada penterjemah. Nah, kata beliau, emang Anda baca Al-Quran? Iya, ini. Ditunjukkan terjemahan bahasa Perancis. Kata Raja Faisal, yang Anda baca bukan Al-Quran. Al-Quran ini, beliau keluarkan mushaf beliau. Ini Al-Quran. Ya. Yang Anda baca itu pemahaman si penterjemah. Jelas dong. Namanya penterjemah itu punya pemahaman sendiri. Kalau pemahamannya keliru gimana? Ya kan? Maka hati-hati membaca kitab terjemahan. Kita disetir. Kita disetir oleh penterjemah. Ya. Maka antum tidak akan disetir, antum akan merdeka kalau antum baca Al-Quran aslinya bahasa Arab. Hadis aslinya bahasa Arab. Bukan terjemahan. Kalau terjemahan disetir. Yang Anda baca itu pemahaman si mutarjim, kata beliau. Rupanya kena juga ini, si dokter kafir ini. Kalau Anda ingin tahu betul-betul isi Al-Quran, faham betul, mengetahui mukjizat dalam Al-Quran, belajar bahasa Arab. Penasaran rupanya, belajar bahasa Arab. Mungkin karena cerdas ya. 2 tahun atau 3 tahun ya, ketemu lagi. Mungkin berobat lagi ya Raja Faisal. Masih ingat dua-duanya. Bagaimana? Apakah Anda sudah belajar bahasa Arab? Ya. Dijawab, bukan cuman belajar bahasa Arab. Aku sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak ragu masuk Islam setelah tahu luar biasanya isi Al-Quran lewat bahasa Arab yang dia pelajari. Ya. Nah, di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini terbalik. Bahasa Latin, bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, naik. Oleh karena itu, para pelajar banyak yang terkecoh. Banyak yang tertarik dengan ilmu filsafat. Terjadilah musibah besar ini. Memahami ayat-ayat Al-Quran dengan kaidah filsafat. Dengan kaidahnya Sokrates, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Yang jelas mereka kafir, nggak faham tentang tauhid. Nggak faham tentang akidah, tentang manhaj. Ya. Salah satu musibah besar adalah mereka menolak sifat-sifat Allah. Sokrates, Aristoteles, Plato wajar. Nggak mau terima kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah menciptakan manusia pertama Adam dengan kedua tangannya. Ya wajar mereka nggak percaya. Orang nggak punya ayat, nggak punya hadis, nggak punya wahyu. Mereka kan orang-orang baik nih, Sokrates, Aristoteles, Plato ini orang-orang baik. Ingin menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka nggak dapat wahyu. Bahkan mereka itu pernah berdiskusi.
ketika melihat ada wanita-wanita penghibur. Ya. Namanya wanita penghibur itu hal yang lama ya. Dari zaman dahulu sampai hari ini ada wanita-wanita penghibur. Joget-jogetlah, ditontonlah. Nah, mereka ini diskusi. Ini wanita seperti ini masuk golongan manusia apa hewan? Gitu. Ya. Gitu. Saking mereka nggak suka. Dengan ini kayak hewan ini ditonton. Berarti kan orang-orang baik. Ya. Yang duduk di situ menikmati ya bukan orang baik. Nah, si para filosof ini karena para filosof itu orang-orang baik membahas ini sebetulnya golongan manusia apa hewan. Ada pembahasan seperti itu. Ya. Mereka ingin dekat dengan Tuhan, mereka ingin menyembah Tuhan, mereka mengakui Tuhan, tapi sayang mereka nggak kenal wahyu, nggak ada wahyu sampai ke mereka, ya sesat. Ya, ya sama dengan orang-orang hari ini. Antum kira Bunda Teresa orang jahat? Bunda Teresa orang jahat atau orang baik? Baik sekali. Mungkin lebih baik beliau daripada kita. Ya, banyak dari kita yang bakhil, masalah akhlak ya. Banyak dari kita yang egois. Bunda Teresa mengorbankan hartanya, waktunya untuk orang-orang jumbo, orang-orang fakir. Luar masuk perkampungan kumuh membawa bantuan. Ini kan baik sekali, mulia sekali. Tapi tidak kenal siapa Allah. Allah ada di mana dia nggak tahu, pencipta jagat raya alam semesta siapa. Apa yang dimaui oleh Allah dia nggak tahu. Tentu sesat, kafir, kekal di neraka selamanya. Ya. Karena baik itu harus versi Allah, bukan versi manusia. Versi manusia ya dia sudah cukup baik, selesai. Surga tempatnya mestinya. Tidak. Inti kebaikan adalah tauhid. Bukan akhlak. Inti kebaikan tauhid, bukan akhlak. Kalau yang dimaksud akhlak kepada Allah, iya, tauhid itu kan akhlak kepada Allah. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Apa yang harus kita yakini pada diri Allah? Kalau Allah memerintahkan apa yang harus kita sikapi dan seterusnya. Kalau Allah larang kita harus bagaimana? Adapun sikap kita kepada selain Allah tentu di bawah itu. Maka ada orang akhlaknya ancur-ancuran, akhlaknya buruk, tapi dia bertauhid. Insya Allah ada harapan surga. Ya. Maka tentang sifat-sifat Allah ini betul-betul ditidakkan. Apalagi hari ini. Apalagi hari ini. Ya. Maka beberapa kali saya ajak antum untuk tidak bosan. Ya. Karena pembahasan kita ya berulang-ulang berkutat di sini. Jangan sampai antum bosan. Ini pelajaran tahu diulang-ulang. Karena hari ini luar biasa. Yang menolak sifat-sifat Allah bukan satu dua. Lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Ada juga menerima tapi ditakwil. Apakah Allah punya tangan? Punya, kan ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi tangan yang dimaksud di situ kekuasaan. Nggak ada Nabi mengatakan seperti ini, para sahabat mengatakan seperti ini, nggak ada. Apakah Allah bersemayam di atas arsy? Iya, ayatnya jelas. Bukan satu dua. Setidaknya ada 7. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, istiwa. Tapi yang dimaksud bersemayam di sini adalah menguasai. Apa namanya? Takwil. Takwil itu Allah dan Rasulnya ngomong apa, dia plesetkan kemana. Itu takwil. Takwil batil. Takwil ada yang tidak batil. Takwil ada yang hak. Ini takwil batil. Ya. Takwil yang tidak batil itu cuma ada 2.
Takwil yang tidak batil itu cuma ada dua. Yang pertama, tafsir. Mana dalil? Ucapan Nabi Yusuf saat ayah ibunya berikut 11 saudaranya sujud kepada beliau Nabi Yusuf. Mereka belum tahu kalau yang mereka sujudi itu adalah Nabi Yusuf. Anak mereka, saudara mereka. Dan sujud kepada sesama manusia boleh waktu itu. Antum tentu tidak lupa bagaimana iblis dan para malaikat oleh Allah disuruh sujud kepada Adam. Sampai zaman Nabi Isa masih boleh sujud kepada sesama manusia untuk memuliakan, menghormati. Kalau di kita misalnya cium tangan, ya kan? Atau di beberapa tempat sungkem. Kan niatnya bukan nyembah, sungkem itu. Niatnya menghormati kan, memuliakan. Dan itu nggak boleh. Dulu sujud boleh. Ya. Nabi Muhammad SAW yang memansuh itu. Atas perintah Allah, dimansuh kebolehan itu. Maka ketika Mu'ad bin Jabal sepulang dari Yaman melihat bagaimana orang-orang Nasara pada sujud kepada para pendeta, para pastor, lalu sepulang dia ke Madinah bertemu dengan Nabi, langsung sujud kepada Nabi. Ya, kalau mereka sujud kepada pendeta dan pastor, kenapa aku tidak sujud kepada Nabi? Keluarlah larangan Nabi. Asbabul wurudnya itu. Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Ya. Kita kembali ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Setelah itu apa kata Nabi Yusuf? Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ya mungkin setelah ngobrol ya, setelah saling tahu bahwa ini ternyata Yusuf. Kalau Yusuf sudah tahu bahwa ini ayah ibunya, ini kakak-kakaknya. Kan pertemuan itu sudah direncanakan oleh Nabi Yusuf. Nah, setelah mereka sujud kepada Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ini adalah takwil mimpiku dulu. Kalau takwil itu semuanya batil, nggak mungkin Nabi Yusuf mengucapkan kalimat itu dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti ini kalimat hak. Wahai ayah, ini takwil mimpiku dulu. Kan dulu aku pernah sampaikan kepada ayah bahwa inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, bulan, matahari, semua sujud kepadaku. Belum ditakwil oleh ayahnya, Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub hanya mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau bilang-bilang, jangan engkau sampaikan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, kakak-kakak. Nah, inilah takwilnya. Ketika mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi takwil apa kira-kira? Tafsir. Tafsirnya itu. Ya. Jadi takwil yang benar adalah tafsir. Maksudnya apa? Gitu. Yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di awal-awal surat Al-Imran ya. Dan tidak mungkin mengetahui takwil itu semua kecuali Allah. Apa kira-kira di sini? Arti sebenarnya. Maksud sebenarnya dari ayat-ayat mutasyabihat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tahulah kita dari sini, takwil yang benar cuma ada dua. Tafsir dan arti sebenarnya. Nggak ada yang ketiga. Nah, firqah dolal
menempuh yang ketiga ini. Istawa ditakwil menjadi istaula. Tangan ditakwil menjadi kekuasaan. Allah turun ditakwil menjadi yang turun rahmatnya. Padahal Allah bilang aku turun. Rasulullah mengatakan Allah turun di sepertiga malam yang akhir di langit dunia. Ditakwil oleh mereka dengan yang turun rahmatnya bukan Allahnya. Ini takwil yang batil. Lebih tepatnya disebut tahrif. Tahrif itu lebih tepat. Untuk mengatakan takwil kurang tepat. Karena batil. Takwil itu tidak batil, dua tadi. Tafsir atau arti sebenarnya. Ini dirubah-rubah. Tangan dirubah apa, jari dirubah apa. Ya. Allah senang. Dirubah menjadi Allah ridho. Padahal Allah ridho ada ayatnya lagi. Allah senang ada ayatnya, ada hadisnya. Kenapa lalu disamakan oleh dia? Allah senang berarti Allah ridho. Mereka tidak terima kalau Allah kok senang kayak kita. Termasuk Allah tertawa. Apa kata Nabi? Kapan Allah tertawa? Masih ingat? Ketika ada dua orang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Detik itu Allah tertawa. Rasul dan para sahabat diam dengan kalimat ini bahwa Allah tertawa. Nah mereka firqah-firqah dolal itu enggak terima. Masa Allah tertawa sih. Jadi lebih sikoh dengan akalnya, nuraninya, logikanya daripada ayat, daripada hadis. Sementara para sahabat menerima apa adanya. Dan sekali lagi, tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi, maksud tertawa itu apa ya Rasul? Enggak ada. Karena semua orang tahu tertawa itu apa. Kenapa mesti ditanya? Tentu kita yakini tertawanya Allah tidak mungkin sama dengan tertawanya kita, tertawanya siapapun. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Apanya yang mirip, yang sama? Apanya? Hakikatnya. Tangan Allah sama persis dengan tangan kita, itu salah. Wajah Allah sama persis dengan wajah kita, itu salah. Adapun Allah punya wajah, kita punya wajah, ini tidak salah, ini benar. Kata Allah sendiri, aku hadapkan wajahku kepada wajah orang yang sedang sholat. Berarti Allah punya wajah. Jangan ditahrif. Kecuali tadi Nabi yang mengatakan. Masuk Nabi pelit sih menjelaskan. Masuk Nabi menyembunyikan ilmu. Kalau memang betul bahwa maksud tangan itu bukan tangan seperti pengertian kita sehari-hari, tentu akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Wahai para sahabat, betul Allah punya wajah, betul Allah punya tangan, tapi wajah yang dimaksud di sini, tangan yang dimaksud di sini, bukan wajah tangan seperti pengertian kita sehari-hari. Enggak ada Nabi berbicara seperti itu. Semua orang tahu wajah itu apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Tapi sekali lagi, wajah Allah, tangan Allah, jari Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia, enggak ada mirip-miripnya sedikit pun. Ya. Dengan kita. Maka ada kaidah. Kullama khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benak kita, pikiran kita, oh Allah itu begini, oh Allah itu begini, oh Allah itu begini. Yang membayangkan 5.000 triliun manusia, misalnya, kan banyak sekali. Tentu bayangannya beda-beda. Ada yang benar nggak kira-kira? Ada yang benar nggak? Nggak ada yang benar satupun. Ya, walaupun bayangan itu miliaran, triliunan, nggak mungkin satupun ada yang mendekati misalnya.
Maka ketika kelak orang-orang beriman melihat wajah Allah di surga, semuanya terkagum-kagum, terkesima, takjub. Apa istilah kita? Gundam, ya. Luar biasa, subhanallah. Takjub, kaget. Nggak ada yang mengatakan ini mirip seperti yang saya bayangkan dulu. Nggak ada. Semuanya kaget, terkagum-kagum, berdecak-decak, bertasbih, bertahmid. Ya jangankan wajah Allah, surga. Makanan surga, minuman surga, bidadari surga, kelezatan surga, indahnya surga. Nggak ada yang tidak terkagum-kagum. Nggak ada yang mengatakan ini mirip dengan apa yang saya bayangkan. Nggak ada. Ma'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qabli bashar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Jadi membayangkan saja nggak bisa. Itu surga, padahal surga masih makhluk. Belum khalik. Gimana Allah yang bukan makhluk lagi tapi khalik? Pencipta tunggal jagat raya alam semesta. Tentu lebih nggak ada mirip-miripnya lagi. Masuk waktu, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.